Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Halo anak soleh-soleha kelas 4. Ketemu lagi dengan Pak Rahman dengan mata pelajaran Quran Hadis. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa bersama. Nah, doa ini adalah doa yang dipanjatkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada Ibnu Abbas, seorang penafsir Al-Quran generasi pertama. Berdoa dimulai. Allahumma faqihni fid dini wa'allimni at-ta'wili. Ya Allah, pahamkanlah aku tentang agama dan ajarkanlah kepadaku ilmu tafsir. Kemudian dilanjutkan dengan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Baiklah, materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah tentang ilmu tajwid. Nah, apa saja yang akan kita capai pada materi ini? Nah, yang pertama adalah kalian mampu menjelaskan hukum bacaan izhar dan ikhfa. Kemudian, mampu menyebutkan macam-macam dari huruf izhar dan ikhfa. Kemudian, mampu memberi contoh dari bacaan izhar dan ikhfa. Yang keempat, mampu mendemonstrasikan cara melafalkan bacaan izhar dan ikhfa. Nah, yang terakhir adalah kalian mampu mengidentifikasi mana lafal-lafal yang termasuk dari bacaan izhar dan ikhfa. Baik, sebelum kita masuk pada pembahasan inti kita, silakan amati gambar di samping ini. Perhatikan dan bagaimana perasaan kalian ya ketika membaca Al-Quran. Ya, mungkin di antara kalian setelah mengamati gambar tadi ada yang berpendapat kalau kita membaca Al-Quran, hati kita akan menjadi lebih tenang. Ya, dan ada juga ketika kita membaca Al-Quran, otak kita diasah untuk selalu lebih teliti, sehingga membuat otak kita menjadi lebih cerdas. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita. Pak Rahman yakin dan percaya di antara kalian sudah sangat lancar dalam membaca Al-Quran. Namun, yang jadi pertanyaannya adalah, apakah kalian sudah membaca Al-Qurannya sesuai dengan hukum tajwid atau tidak? Nah, perlu digarisbawahi, dalam membaca Al-Quran, kita harus memperhatikan tata cara yang berlaku. Di antara hal penting yang harus diperhatikan adalah pengetahuan tentang ilmu tajwid. Nah, apa itu ilmu tajwid? Ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari tata cara membaca Al-Quran dengan benar. Hukum mempelajari tajwid adalah fardu kifayah. Akan tetapi, dalam membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid, hukumnya itu adalah fardu ain. Maka dalam ilmu tajwid kita mengenal ada hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu huruf hijaiyah, maka hukum bacaannya ada 4, yaitu izhar, idgham, iqlab, dan yang terakhir adalah ikhfa. Ya, pemahaman tentang hukum-hukum bacaan dan cara penerapannya atau pelafalannya yang benar akan menjadikan bacaan Al-Quran yang kita baca menjadi lebih fasih dan tartil. Untuk itu, pada kesempatan kali ini kita akan belajar 2 hukum bacaan, yaitu izhar dan ikhfa. Yang pertama adalah izhar. Izhar menurut bahasa artinya jelas atau terang. Sementara menurut ilmu tajwid, izhar adalah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 6 huruf izhar. Cara membacanya yaitu jelas tanpa mendengung. Nah, ke-6 huruf izhar ini juga disebut sebagai huruf halqi. Disebut huruf halqi karena makhraj atau tempat keluar huruf-huruf tersebut dari tenggorokan atau halqi. Nah, dengan demikian bacaan izhar berhubungan dengan nun sukun dan tanwin disebut juga dengan izhar halqi. Nah, berikut contoh nun sukun bertemu dengan huruf izhar. Hamzah bertemu dengan nun sukun wa man arada. Ha bertemu dengan nun sukun inhum illa.
Ha bertemu dengan nun sukun man hamalna. Kha bertemu dengan nun sukun liman khalaqata. Ain bertemu dengan nun sukun min amalin. Ghain bertemu dengan nun sukun min ghillin. Selanjutnya contoh huruf yang berharokat fathatain bertemu dengan huruf idhar. Ihsanan imma mansakanhum wasi'an hakima thiyaban khudra fisalan an haliman ghafura. Selanjutnya contoh huruf yang berharokat kasratain bertemu dengan huruf idhar. Bimathalin illa min qarnin hum ahadin hatta yaqula waridwanin khairun likulli nabiyyin aduwa min adabin ghalizin. Selanjutnya contoh yang terakhir, huruf berharokat dummatain bertemu dengan huruf idhar. Qawmun akharuna inimru'un halaka ghafurun halimun wa inimra'atun khafat qadirun ala la'afuwun ghafurun. Nah, sekarang kita membaca dan mengidentifikasi hukum bacaan idhar pada Quran surah Al-Ghasyiyah ayat 1-2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Pada ayat yang pertama tidak ditemukan hukum bacaan izhar. Kita skip ke ayat yang kedua. Wujuhun yawma idzin khashi'ah. Pada ayat yang kedua kita menemukan hukum izhar. Lafalnya yawma idzin khashi'ah. Alasannya huruf yang berharokat kasratain atau tanwin yaitu zin bertemu dengan huruf idhar yaitu kha, maka dibaca jelas. Nah, kita masuk pada poin yang kedua yaitu ikhfa. Ikhfa menurut bahasa artinya samar-samar. Dalam pengertian ilmu tajwid, ikhfa adalah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 15 huruf ikhfa, maka cara membacanya adalah samar-samar disertai dengan dengung. Nah, contoh yang pertama, nun sukun bertemu dengan huruf ikhfa. Afa anta takunu min thamaratin biman jaa 'inda rabbihim. Contoh berikutnya adalah huruf yang berharokat fathatain bertemu dengan huruf ikhfa. Fa'ilun dzalika nafsan zakiyya basharan sawiyya abadan syakura. Contoh berikutnya adalah huruf yang berharokat kasratain bertemu dengan huruf ikhfa. Birihin sarsarin wa nakhlin tal'uha li ba'din zahira. Dan contoh yang terakhir adalah huruf yang berharokat dummatain bertemu dengan huruf ikhfa. Syai'un fil ardi ummatun qad khalat alihatun kama yaqulun.
Nah, setelah kita mempelajari beberapa ketentuan bacaan ikhfa dan contoh-contohnya, marilah kita terapkan hukum bacaan ikhfa dan mengidentifikasinya dalam Al-Quran surah Al-Ghasyiyah ayat 12-13. Bismillahirrahmanirrahim. Fiha 'ainun jariyah. Nah, kita di sini menemukan hukum ikhfa. Nomor ayat 12, lafalnya adalah ainun jariyah. Ya, alasannya adalah nun berharokat dhammatain bertemu dengan huruf idhar, yaitu ja, sehingga dibaca ikhfa atau samar-samar disertai dengan dengung. Kemudian ayat ke-13, fiha sururun marfu'ah. Pada ayat ke-13 kita tidak menemukan hukum ikhfa karena tidak ada nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf ikhfa. Ya, sekian penjelasan singkat tentang idhar dan ikhfa hari ini. Nah, semoga dari penjelasan video ini kalian dapat menentukan contoh bacaan idhar dan ikhfa. Dan tentu bisa dapat menerapkan hukum bacaan idhar dan ikhfa pada Quran surah Al-Ghasyiyah, lebih khusus untuk ayat-ayat yang lain pun demikian. Ya, sekian dari Pak Rahman, dan marilah kita tutup pertemuan hari ini dengan melafalkan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahi rabbil alamin, subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran ala ikhtimamikum, thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.